keluarkan kami dari segala keterjebakan kami ya Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa, Kau yang sudah mengampuni semua dosa dan kesalahan kami, segala pelanggaran kami, sehingga kami boleh dengan leluasa menyembah Engkau dalam ibadah kami pada pagi ini. Sementara firman disampaikan, kami berdoa, jamah setiap hati kami ya Tuhan. Amin. Sehingga kami boleh mengerti akan firman dan keinginan Tuhan untuk kami dalam hidup kami ya Tuhan pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Amin. Shalom saudaraku. Ini zaman-zamannya liburan. Masih banyak teman-teman kita karena hari terjepit. Banyak teman-teman kita yang masih berada di tempat-tempat liburan. Pak Leo minta tolong seperti biasa, ada hembusan-hembusan angin supaya tidak terganggu konsentrasi saya. Baik, pagi ini kita mau bicara masih mengenai mengenal Allah. Tetapi pada pagi ini mengenal Allah itu melalui firman-Nya dan hukum-hukumnya. Kalau kita melihat satu tema mengenal Allah, ini berarti sesuatu poin yang menurut Tuhan ini penting. Kadang kita tidak merasa perlu mengenal seseorang. Untuk apa aku mengenal dia? Ya, dan itu hak asasi manusia. Kita tidak perlu dipaksa untuk mengenal siapa wali kota kita, tidak perlu. Siapa gubernur kita, tidak perlu. Ya. Tapi bagi Allah katanya mengenal Allah itu penting. Oleh sebab itu ada hal-hal yang sangat khusus disampaikan oleh Tuhan melalui hamba-hamba Tuhan, melalui pengajar-pengajar, bahwa mengenal Allah itu adalah sesuatu yang sangat penting bagi Allah untuk kepentingan kita. Karena kalau kita tidak mengenal Allah, maka pekerjaan-pekerjaan Tuhan, cara operasinya Tuhan, cara kerjanya Tuhan enggak kita mengerti. Oleh karena itu, ketika masa waktu sementara kita hidup di dunia ini, dia bilang kan dia mau pakai kita. Tapi kalau dia pakai kita, enggak terjadi sesuatu yang asalnya dari dia, yang mau dia percayakan kepada kita, sia-sia kita. Oleh sebab itu, penting sekali pelajaran mengenai mengenal Allah. Hari ini mengenal Allah melalui firman dan hukum-hukumnya. Sementara firman nanti disampaikan, karena firman dalam periode sekarang ini tidak lagi sampai 30 menit, 80 menit, 100,5 jam, tidak begitu lagi. Dia singkat, 20 paling lama 30 menit. Kenapa? Esensinya yang perlu kita tangkap. Apa pesan Tuhan pada kita saat ini? Saat kita masuk ke ruangan ini tadi, kita mulai doa, kita doa saat teduh. Di situ Tuhan sudah siap sebenarnya mendengarkan kita. Ketika kita disalam oleh asar, itu sebenarnya kita sudah menyiapkan hati kita. Kita duduk, kita berdoa, angkat pujian, naikkan doa permohonan, naik persembahan. Sebenarnya Tuhan sedang siap. Nah, kita yang kadang-kadang gak siap. Kenapa? Diganggu oleh handphone kita. Oleh karena itu, sisihkan dulu sebentar bisnis apapun itu, silent kan itu supaya nggak ketinggalan pesan, ya. Dan tidak usah respon dulu dia. Mau dia bergetar, biarkan aja dulu dia bergetar di situ. Karena firman Allah pagi ini, dia mau supaya kita concern mendengarkan apa kata Tuhan pada pagi ini. Karena apa? Karena iblis itu lawannya Allah, selalu membuat kita terkecoh. Ketika kita sudah bersepakat untuk kita mau konsentrasi kepada Allah, dia bisa ganggu lewat kawan sebelah kita. Dia bisa ganggu lewat suasana di lingkungan kita. Dia bisa ganggu mengenai cuaca, suasana dalam ruangan. Dia bisa ganggu melalui handphone kita. Nah, yang paling bisa kita amankan adalah handphone kita dulu. Kita bersepakat untuk itu. Mari kita baca firman Tuhan di Mazmur 19 ayat 8 sampai 12. Mazmur 19 ayat 8 sampai 12. Saya baca yang genap, saudara yang ganjil bersama-sama, dan ayat yang terakhir kita baca bersama-sama. Mazmur 19 ayat 8 sampai 12. Taurat
Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Sama-sama kita baca. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Ini testimoni dari Daud. Ini kesaksian dari Daud yang mengatakan pada zamannya dia bagaimana dia mengapresiasi perbuatan-perbuatan Tuhan terhadap hidupnya. Ini dia tuliskan. Sampai pada generasi kita sekarang, kita bisa menyaksikan ada bukti tertulis Daud mengatakan ini di hadapan Tuhan. Di ayat yang ke-12 dikatakan, orang yang berpegang padanya, pada firman tadi, pada Taurat tadi, pada titah, pada peraturan-peraturan tadi, pada perintah-perintah tadi, dibilangnya apa? Mendapatkan upah yang besar. Sebesar apa? Yang bisa mengalaminya adalah Pak Daud, Mr. Daud. Ya? Nah, demikian juga kita yang tahu bahwa ini firman Tuhan, ini bukan hanya untuk Daud. Ini pada kita. Kita siapa? Manusia ciptaan Allah pada saat ini. Kita orang-orang yang sudah mengatakan kita percaya kepada Tuhan. Dia bikin, kau akan kuberikan upah yang besar. Lalu kita belajar pada apa yang dialami oleh Daud pada zamannya dulu. Dia belajar pada perintah-perintah, pada Taurat, pada perjanjian, pada peraturan-peraturan, pada hukum-hukumnya Tuhan. Di ayat yang ke-8 dikatakan, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Kadang-kala mungkin kita mengatakan bahwa firman itu berat. Enggak bisa ini, enggak bisa itu, enggak bisa. Zaman sekarang itu ngetren kalau orang merokok, katanya enggak boleh merokok. Aduh, kata firman Tuhan, dilarang merokok, enggak ada di Alkitab dilarang merokok. Ya? Tapi dikatakan dalam firman Tuhan, tubuhmu adalah bait Allah. Temukan enggak ada di sini dilarang merokok. Tidak ditemukan di sini, tidak boleh makan itu, tidak boleh makan ini. Tidak ada ditemukan. Tapi dikatakan bahwa ketika aku mau sesuatu yang baik terjadi pada hidupmu, maka dibuatlah peraturan, dibuatlah perintah. Ya, terbayang bagi kita, kalau nggak ada aturan, nggak ada hukum, istri orang masuk ke kamar saya, ya, nggak ada yang ngatur. Istri orang masuk ke kamar saya, enggak ngapa-ngapain, ngomong-ngomong aja gitu loh. Tapi sudah menyalahi. Lalu dompet saudara saya ambil tanpa rasa bersalah. Kenapa kita hari ini enggak kacau? Ya, saling ambil, handphone orang ku ambil. Kenapa? Ada hukum yang mengaturnya. Sehingga tertib semuanya. Ada hukum yang mengaturnya. Kenapa kita hari ini pakai pakaian? Coba tidak pakai pakaian semuanya. Oh, kacau kita semuanya. Ya, ada hukum, ada perintah, ada titah, semua diatur. Zaman dulu begitu. Mengapa kita hari ini bisa enak belanja di mana? Dengan uang kita. Karena secara ekonomi diatur peraturan uang. Bagaimana uang masuk, uang keluar ke negara kita. Bagaimana orang pegang uang, berapa batasannya. Diatur, supaya apa? Supaya tertib. Di dunia ini terjadi pengaturan-pengaturan itu oleh negara. Begitulah kehidupan yang sementara ini. Sementara bagi Allah yang punya program lebih besar lagi, dia punya Taurat, dia punya peraturan, dia punya titah, dia punya perintah, dia punya hukum-hukumnya. Semua itu membuat apa?
supaya apa yang sedang dia rancangkan itu bisa berjalan dengan tertib. Amin. Tapi kadang-kala kan kita bilang, udah berat sekali. Berat sekali. Kenapa? Ya karena kita tidak terbiasa hidup di dalamnya. Mengapa orang yang jahat itu melakukan hal-hal yang jahat biasa saja? Karena dia terbiasa dengan itu. Kenapa kita orang-orang yang sudah menaruh hidupnya dengan Tuhan, waktu kita mau membohongi orang aja sudah ya? Kenapa? Karena habitat kita tidak di situ. Kenapa orang mencuri biasa saja? Habitatnya di situ. Tuhan ajarkan kita bagaimana aturan-aturan Tuhan itu kita lakukan supaya semua yang sedang Tuhan rancangkan terjadi dan masuk dalam kehidupan kita. Kita mungkin banyak mengharapkan kasih karunia Tuhan datang sama kita. Tapi tidak pernah terjadi. Hampir datang pergi lagi, hampir datang pergi lagi. Karena Tuhan tidak Tuhan temukan di dalam kita siap untuk menerima itu. Kenapa? Karena kita masih berpikir bahwa apa yang sedang terjadi dalam hidup aku yang atur. Bukan Tuhan. Tapi Tuhan bilang, aku mau atur. Oleh karena itu, dia beri aturan-aturan itu. Dia beri titah, dia beri perintah. Peraturan Tuhan itu teguh, memberi hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Dikatakan bahwa peraturan Tuhan itu, dia memberikan hikmat. Hikmat itu tidak dipelajari. Hikmat itu tidak ada kursusnya. Hikmat itu dibilang, kalau kau kurang hikmat, mintalah hikmat. Disuruh minta. Artinya sesuatu yang ada sama Tuhan diberikan sama kita. Kepada siapa? Orang yang tidak berpengalaman. Di saat kita mengambil suatu keputusan tertentu dalam kehidupan dunia ini, waktu belum ada contoh-contohnya, waktu belum ada jurisprudensinya atau pengalaman masa lalunya, kita bingung. Di situ dibutuhkan dari Tuhan hikmat Allah. Nah, jadi kalau kita tidak tahu sesuatu, tidak apa-apa, nggak usah frustasi. Nggak apa-apa, kita belum berpengalaman pada sesuatu hal, nggak usah risau. Kata Tuhan, minta hikmat. Bagaimana cara minta hikmat? Tuhan beri aku hikmat. Kita suruh minta, bagaimana layaknya orang meminta? Dengan cara saudara meminta. Itu sah bagi Tuhan. Oleh karena itu kata Tuhan, ketika kau belum berpengalaman akan sesuatu, mintalah. Katanya gitu. Jadi ada Taurat, ada peraturan, ada titah, ada perintah, ada hukum-hukum Tuhan. Itu semuanya disebut pada firman Allah. Amin. Zaman perjanjian lama itu sangat banyak kita lihat apa itu peraturan-peraturan. Banyak sekali. Ada banyak perintah. Perintah, lakukan ini, lakukan itu. Jangan begini, jangan begitu. Ya, itu banyak kita temukan. Kenapa itu? Jangan ini, jangan itu. Karena apa? Tuhan lebih tahu jalan hidup kita. Dia yang lebih tahu. Kita nggak bisa lihat 5 tahun kemudian kita ini mau ngapain, kita nggak ngerti. Tapi Tuhan tahu. Kenapa dia tahu? Karena dia yang mencipta kita. Dia yang menciptakan kita. Jadi dia tahu kita ini, perjalanan hidup kita ini mau seperti apa. Kita tidak tahu. Oleh karena itu kita tanya dia. Cari tahu kepada dia. Minta kepada dia. Lewat apa? Lewat mengikuti perintah-perintahnya. Dengan mengikuti titah-titahnya. Takut akan Tuhan. Itu suci tetap ada untuk selamanya. Ada hal yang hilang, banyak hilang dari orang-orang percaya pada saat ini. Nggak takut lagi kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Nggak takut sama Tuhan. Aku takut sama Tuhan. Mulut kita bisa bilang kita takut sama Tuhan, tetapi ketika kita bertindak akan sesuatu, kita sebenarnya sedang mengabaikan apa yang diatur Tuhan, apa yang diperintahkan Tuhan. Ini sulit sebenarnya, sulit untuk mengatakan bahwa takut akan Tuhan.
Kalau kata Tuhan, hormatilah sesamamu manusia. Ketika kita abai untuk itu, sebenarnya kita sedang tidak takut sama Tuhan. Ya itu omongan Tuhan, ya omongan Tuhan lah. Tapi ini hidupku, aku punya cita-cita. Kita kira cita-cita kita itu sudah lebih hebat daripada rancangan Tuhan. Cita-cita kita itu dipengaruhi oleh bagaimana kita hidup dalam satu lingkungan. Tetapi harapan Tuhan itu bukan tergantung situasinya. Harapan Tuhan adalah maksud Dia menciptakan kita, Dia sudah punya program untuk kita. Ada orang yang sampai matinya enggak terjalani program Tuhan. Kenapa? Ya karena dia tidak mau memasukkan hidupnya dalam rancangan Tuhan. Tapi pada akhirnya Daud mengatakan di ayat 12, orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Orang yang berpegang pada Tauratnya Tuhan, peraturannya Tuhan, titahnya Tuhan, lalu kepada hukum-hukumnya Tuhan, perintah Tuhan, itu mendapatkan upah yang besar. Ketika bicara soal upah, kita tidak serta-merta bicara mengenai uang, ya. Tapi upah yang Tuhan sediakan adalah sesuatu yang membahagiakan kita. Karena Tuhan buat kita di dunia bukan mau menyengsarakan kita. Seperti keluhan orang Israel, dibawa dari Mesir ke Israel. Waktu dia di padang gurun, dia mengeluh, Tuhan, kenapa kau bawa kami ke tempat ini? Kau mau menyiksa kami, kau mau mematikan kami. Itu kata bangsa Israel waktu di padang gurun. Padahal maksud Allah memindahkan umat pilihannya Israel ini ke tanah perjanjian yang berlimpah hal-hal yang baik menurut Allah. Tapi dalam perjalanannya itu manusia Israel itu bersungut-sungut. Demikian kita. Ketika kita diciptakan Tuhan, itu sempurna untuk maksud yang besar. Lebih besar dari cita-cita kita. Tapi dalam perjalanan kehidupan kita tidak seindah pada saat itu. Lalu kita mengatakan, Tuhan, kok kau bawa aku ke Pekanbaru ini? Ketika aku dulu di Siantar sudah hampir mantap hidupku, kita bilang. Tapi kenapa kau bawa aku ke Pekanbaru ini? Nggak ada yang ku kenal di sini. Semua jemaat di sini cuek, nggak mau menolong. Dulu di sana Haji menolong aku, Pak. Kita bilang begitu. Tapi sebenarnya kita tidak bersikap bahwa mempercayai firman. Ketika Tuhan yang membawa kita ke kota kita hari ini. Ketika Tuhan yang membawa kita ke GKKD. Bukan GKKD-nya yang hebat. Tuhan hebat. Cuma mau dia pakai lembaga ini. Komunitas ini mau dia pakai untuk membentuk kita. Karena dimanapun lembaga itu semuanya mengarah kepada Tuhan. Jadi jangan bermimpi aku maunya di gereja yang orangnya ramah-ramah lah, yang gerejanya ber-AC lah, yang gerejanya itu besar lah, ada TV-nya di layar di sini yang tidak sekecil yang ini. Tidak gitu, tidak itu yang kita pilih. Di mana kita mau bertumbuh, kita tetap di situ. Yang kita harapkan apa? Allah itu menyatakan kebesarannya dalam hidup kita. Amin. Karena itu tidak usah mimpi-mimpi atau tahun depan ke gereja mana lah kita lagi ya, kita bilang gitu. Tapi begitu. Kenapa penting mengenal Allah? Ya. Sesuatu yang mau Tuhan anugerahkan itu hanya kepada orang yang dia percaya. Firman Tuhan katakan, aku mau menganugerahkan kepada siapa aku mau menganugerahkannya. Ya. Kita kadang-kadang berpikir, Tuhan, kenapa orang yang bandel, jahat, pembunuh di sana sehat-sehat Tuhan? Sementara orang yang sudah asar, sudah melayani Tuhan, ginjalnya tinggal 2%. Jantungnya sudah bernyempit. Itu yang bandelnya bukan main, itu segar bugar, pagi-pagi sudah berteriak-teriak, sudah hebat dia Tuhan. Tuhan, kenapa aku yang sungguh-sungguh siang malam aku melayani Tuhan? Uangku pas-pasan. Orang yang kerjanya di sana merampok, orang yang di sana itu yang kaya raya. Nah kadang-kala kita lihat, kalau itu yang kita bandingkan, kita bilang, enggak adil kau Tuhan. Enggak, kau lihat aku setiap hari Minggu Tuhan. Kita bilang sama Tuhan kan?
Dia itu Tuhan setiap hari Minggu. Nggak jelas kemana Tuhan, kita bilang. Tapi mobilnya sudah 2, motornya 5, istrinya 3. Begitu orang membandingkan bahwa ketika ukurannya adalah dunia, dia kecewa. Tapi Tuhan mau pakai kita. Saya nggak tahu mau jadi apa. Tapi yang saya tahu bahwa selama saya hidup, Tuhan mau pakai saya untuk hal-hal yang baik. Amin. Dan sementara saya hidup di dunia ini, tidak ada hukumnya bahwa kita harus sengsara. Nggak ada itu. Jangan bilang bahwa kalau sudah pendeta, tidak boleh pakai mobil mewah. Tidak ada itu. Oh, supaya kita nampak rendah hati, pendeta kita udah pakai Astrea aja terus, kita bilang, enggak. Tuhan tidak pernah atur seperti itu. Tapi Tuhan juga tidak mengatakan bahwa kiblatmu kepada harta dunia, enggak begitu juga. Tapi itu perlu, semuanya perlu. Untuk apa? Untuk kepentingan-kepentingan Tuhan. Itu sebabnya ketika kita dipercayai oleh Tuhan uang yang banyak, ketika kita tidak pernah datang mengenal Tuhan, maka uang itu akan pergi kepada hal yang bukan pada tujuannya Tuhan. Disitulah orang bisa menyombongkan diri. Kau lihat kan hubungan pergaulan aku membuat aku menjadi hebat, bisnisku menjadi hebat. Itu kata kita. Tidak tahu dia kemana uang itu lagi. Untuk apa itu? Ketika Tuhan beri kita kesehatan, pada saat ini kita tidak ngira bahwa aku sehat hari ini untuk apa. Jangan ketika kesehatan kita sudah setengah, fungsi ginjal kita sudah 12%, baru kita bilang, aku mau melayani kau Tuhan, kita bilang gitu. Sembuhkan aku, kita bilang, bargaining sama Tuhan. Jangan ketika kita uang kita sekarang pas-pasan, kita bilang, aku tidak bisa melayani engkau Tuhan, karena uangku terbatas. Dia menciptakan kita, menempatkan kita di tempat masing-masing. Dia ingin agar kita menemukan dia dan mengenal dia. Ini satu-satunya resep. Bagaimana kita bisa mengenal dia? Bagaimana kita bisa menemukan dia? Itu persoalan pribadi kita. Tuhan hanya kasih tahu aturan mainnya seperti ini. Ketika kau mau tahu apa yang akan kulimpahkan kepadamu, kau harus mengenal aku. Kau harus temukan aku. Makanya dikatakan carilah, mintalah, ketuklah, kan gitu dia. Ke siapa dia itu? Kepada Tuhan. Ini kita ketuk ke rumah saudara kita, ke rumah ketua persekutuan. Aku sudah tidak bisa ini, aku tidak bisa begini, aku tidak bisa begini, uang sekolah aku tidak ada. Hah? Bantu kalian aku, kasih tahu sama gereja itu supaya dia bantu aku. Mana diakonia? Kita bilang gitu. Kepada Tuhan. Kita disuruh kepada Tuhan. Jadi dia ciptakan kita dengan profesi kita masing-masing. Jadi jangan pernah ada yang meremehkan profesinya. Bagi Tuhan itu nomor kesekian. Karena Tuhan bisa menganugerahkan kasih karunia apapun profesimu. Ini hukumnya Tuhan. Jadi jangan pernah tertipu oleh iblis bahwa dengan sekolah tinggi, dengan pengalaman yang banyak, maka kita bisa menemukan rancangan Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena itu Tuhan hanya bilang apa? Temukan aku, kenal aku. Itu keinginan hati Allah. Mengenal Allah itu bukan hanya mengerti keberadaan dia. Aku tahu namanya Tuhan Yesus, dia mati di kayu salib. Lalu dia banyak melayani orang. Itu bukan hanya sekedar begitu. Ya, hari ini kita banyak hanya mengetahui apa-apa saja identitas mengenai Tuhan. Iblis pun tahu itu. Iblis tahu itu. Malah iblis tahu apa kuasa yang dimiliki Tuhan Yesus. Jadi apa bedanya kita sama iblis? Bukan hanya sekedar di situ. Kita tidak hanya mengenal keberadaannya saja, tapi yang dimintanya adalah kita mengenal dia secara pribadi, bukan diwakilkan. Jadi kalau bapak kita paham mengenal Allah, belum tentu anak-anaknya tahu. Belum tentu juga kalau dia sudah pendeta, dia mengenal Allah, belum tentu. Bisa saja pendeta itu hanya tahu pengalaman saja, pengetahuannya saja, teologinya saja. Itu sebabnya teologia belum menentukan dia bertemu Tuhan atau tidak. Kita jago pada teologia, belum tentu kita bisa mengenal Allah. Tetapi
dengan teologia bisa orang menemukan Allah. Dia banyak mengulas firman. Kenapa pada perjanjian lama Allah itu terlalu kejam? Oh, berarti itu Allah itu kejam ya. Kenapa? Sikit-sikit sikat, sikit-sikit kubunuh, sikit-sikit apa? Serang sana. Kayaknya Allah pada zaman perjanjian lama itu sukanya berperang, berkelahi. Kan begitu kalau kita baca kan? Tumpas yang sana, tumpas ini. Jangan biarkan ada satu orang pun yang hidup. Ngeri sekali kan gitu. Teologia menjawab itu semuanya. Dalam zaman perjanjian baru bagaimana Tuhan Yesus datang, diceritakan begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Lalu perjanjian lama itu jelek? Tidak. Perjanjian lama itu, perjanjian baru itu satu adalah firman Tuhan. Nah, ketika kita tidak memahami Allah yang punya firman itu, maka kita sendiri yang supaya dilihat orang hebat, maka kita akan, aku pro pada perjanjian lama. Kenapa? Di perjanjian lama itu nggak bisa begini, nggak bisa begitu, terlalu tegang, ya. Jalan pun sudah harus jalan seperti robot. Ditegur orang, ada apa? Nggak bisa lagi gitu ya. Nggak begitu. Kita diajarkan oleh firman Tuhan, dinamis sekali, dinamis sekali. Aku miskin, aku nggak punya uang, aku tinggal datang sama Tuhan. Masa gampang gitu? Gampang, tapi lakukan itu dan terima apa yang dari Dia. Nggak terlalu banyak resep. Dia hanya bilang, kau ketemu aku secara pribadi. Pertanyaan kita, di mana aku temui Dia pribadi? Di mana alamat rumah Tuhan? Kode pos berapa dia? Di negara mana Tuhan hari ini? Sama seperti Jokowi hari ini. Dulu dia dipuja-puja. Sekarang dia dijelek-jelekkan orang. Bagi yang menjelek-jelekkan, kalau saya enggak. Jokowi itu bagus, saya bilang terus gitu kan. Kenapa? Ya saya lihat, ini saya lihat, saya tidak menyuruh kalian juga menganggap dia bahwa dia hebat gitu ya. Tapi saya mau melihat gini, mencontoh pada pengenalan. Saya tahu namanya Jokowi, pekerjaannya adalah presiden, ya, jabatannya presiden. Terus dia tinggalnya saya tahu di istana, ya, hanya sekedar begitu. Terus begitu dia mengambil keputusan, ditanya, wah sekarang jeleklah dia, anaknya disuruhnya jadi wakil presiden, wah enggak cocok, enggak begini, banyak orang begitu. Kita pun ikut menilai Jokowi, wah memang jelek itu sekarang Jokowi itu. Lihat kenapa? Konsumsi informasi kita kan dari medsos, dari Google, dari mana? Di dalam pergumulan kita dengan Tuhan, di dalam hari-hari kita, dalam waktu kita, dalam tempat yang kita siapkan sendiri, kita datang, Tuhan, kenapa anakku ini enggak maju-maju kesehatannya? Kenapa makin aku sungguh-sungguh anakku makin terjerumus? Kenapa semakin aku sungguh-sungguh kelihatannya sumber uang tertutup? Kenapa Tuhan sementara aku mau datang kepada Tuhan banyak bencana yang kualami? Begitu kita datang sama Tuhan secara pribadi. Ya, secara pribadi apa? Tuhan itu bukan pribadi fisik to fisik. Tapi dikatakan Allah itu roh. Maka tubuh kita ini yang ada jiwa dan roh, rohnya yang kita pertemukan dengan Tuhan. Maka itu harus ada satu waktu, harus ada satu tempat kita mempertemukan roh kita dengan roh Allah. Ini yang kita sangat lalai untuk melihat Allah itu secara pribadi. Tapi Tuhan mau ingatkan pada pagi ini, itu menjadi hal penting bagiku, kata Tuhan. Kenapa? Ketika kau berjumpa dengan aku lewat waktu yang kau berikan kepadaku, maka itu yang bisa membuat aku mengenal Engkau. Mari kita baca. Satu-satunya cara, ya, untuk kita bisa mengenal Allah. Saya lihat jamnya di sini dan ingatkan. 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Mari kita baca sama-sama. 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. 1, 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Dikatakan di sini, firman Allah itu
segala tulisan yang diilhamkan Allah, itu disebut firman Allah. Amin. Apa fungsinya? Untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ketika kita kadangkala sudah menilai diri kita ini sudah benar, aku apa yang salah? Nggak ada yang salah sama aku. Kau aja yang salah, sesuaikan aja hidupmu sama aku. Tidak bisa begitu. Datang kita sama Tuhan, koreksi lewat firman Tuhan. Ada banyak perintah, ada banyak titah, ada banyak petunjuk-petunjuk di sini, ada banyak hukum-hukum di sini. Renungkan itu kira-kira maksud Tuhan. Lalu nanti ketika kita punya waktu merenungkan itu, mengkaji firman itu, maka disitulah Tuhan berkata, ubah sikapmu. Aku sedang menyiapkan satu berkat sama kau. Tapi kau harus memperbaiki kelakuanmu yang ini. Kira-kira gitu nanti Tuhan berkata sama kita. Kalau ini kita lakukan hari demi hari, maka kesalahan demi kesalahan kita dikoreksi oleh Tuhan. Ketika kita menggali firman, merenungkannya, ini apa artinya? Lalu kenapa begini? Hidupku gak cocok dengan ini. Lalu kita bilang, Tuhan, aku sedang kau ajari mengenai sesuatu. Bagaimana caranya? Tuhan, mengapa aku ini sulit sekali diberkati Tuhan? Nampaknya kurang terus. Lalu Tuhan ingatkan di situ, bayarlah perpuluhanmu, bawalah persembahan perpuluhanmu ke perbendaharanya Tuhan. Maka lihatlah Tuhan akan melimpahkanmu. Kita belajar mengenai apa? Diingatkan Tuhan, aku akan perpuluhan. Kira-kira gitu contoh-contoh praktisnya. Ya, yang kita umpamanya perpuluhan. Perpuluhan itu kan konsep aku menurut YouTube begini. Yang menurut pengajaran aku begini. Oke, pengajaran banyak di dunia. Tapi begitu aku mengkaji ini, dari Maliaki aku bilang gini, bawalah persembahan perpuluhanmu agar ada perbendaharaan di rumahku katanya. Ujilah aku, maka aku akan membuka tingkap-tingkap langit. Kan begitu kata Tuhan. Ya, lalu kita hidupi itu, maka kuatlah iman kita. Iya, aku mau Tuhan, ketika kau berkata begini, maka aku akan merubah itu semuanya. Ketika kita baca firman Tuhan, beri maka diberi. Kata Tuhan beri, walaupun aku berpas-pasan, aku mau beri. Kenapa? Hukum Tuhan mau terjadi. Diberi, aku akan diberi. Aku coba lakukan itu. Terima kasih Tuhan. Itu terjadi kapan? Ketika ada perenungan kita dengan Tuhan. Oleh karena itu jemaat Tuhan, pagi ini kita diingatkan, harus punya tabiat suka menggali firman. Suka menggali firman. Apa artinya suka menggali firman? Punya waktu khusus untuk kita datang, untuk mempertemukan roh kita dengan roh Tuhan. Untuk apa? Mengkaji firman Tuhan. Apa tujuannya? Supaya kita tahu apa yang mau Tuhan ajarkan, kesalahan apa yang mau kita perbaiki, kelakuan seperti apa yang mau dirombak, apa didikan apa supaya kita tahu kebenaran itu, supaya iman kita bertumbuh. Ketika iman kita bertumbuh, maka apa yang sedang kita doakan, iman kita tumbuh cepat aja dia. Itu maksudnya Allah kepada kita. Oleh karena itu pagi ini sungguh itu yang mau diingatkan oleh Tuhan pada kita. Supaya kita bangga punya Allah yang punya banyak peraturan, titah, hukum-hukumnya. Semua itu bukan mau menyiksa kita, tapi dia mau membuat kita supaya optimum mengenal dia. Sehingga semua berkat Allah yang sudah dia siapkan itu terjadi dalam hidup kita. Mari jemaat Tuhan, kita harus suka untuk menggali dan merenungkan firman Tuhan. Punyai itu, bahas itu pada hari Senin, seperti apa kendalanya, apa kendala-kendalanya. Di rayon ada fasilitas-fasilitas kita, ya. Bahas itu, kenapa aku sulit untuk punya waktu menggali firman, kenapa aku sulit untuk mempercayai firman, lalu bagaimana caranya, hal-hal praktisnya seperti apa, temukan itu, bahas itu, sehingga Tuhan bisa kita temukan, kita kenal dia, Allah yang hidup. Tundukkan kepalamu. Pagi ini Allah berbicara serius untuk kita. Sudah terlalu lama
firman yang sudah kita dengar, bahwa Dia menanti-nantikan agar kita punya waktu, agar kita punya satu kesempatan khusus mempertemukan roh kita dengan roh Allah lewat perenungan, lewat penggalian akan firman, sehingga segala yang diilhamkan Allah, segala firman Tuhan itu bisa memperbaiki kesalahan kita, bisa mendidik kita, bisa mengajar kita, Amin. menyiapkan hati kita menerima berkat-berkat daripada Allah.